High School of the Dead tayang pada tahun 2010, diproduksi oleh Studio Madhouse dengan total 12 episode dan 1 OVA, lalu bersumber dari manga. Cerita anime ini berawal di sekolah tinggi Fujimi ketika salah seorang siswanya yang bernama Takashi tak sengaja menyaksikan kejadian di depan gerbang sekolah, yaitu orang aneh berusaha mendobrak masuk ke dalam dan dihalau oleh penjaga. Tiba-tiba orang tersebut menggigit lengan si penjaga hingga tak sadarkan diri. Selang beberapa saat, si penjaga bangkit dan mulai menggigit para guru yang ada di sana. Melihat ada yang aneh, Takashi lalu memberitahu guru dan teman-temannya. Awalnya, mereka tak percaya, tapi ketika para korban yang tergigit mulai menjadi aneh dan mengejar si isi sekolah, mereka mulai panik. Takashi dan beberapa orang yang masih selamat kini harus mencari jalan keluar dari sekolah yang sudah dipenuhi oleh para zombie yang haus darah. High School of the Dead ini keren banget, actionnya dapat, romance-nya juga dapat, horornya dapat, dan edgy-nya juga dapat. Pokoknya oke banget deh buat kalian yang suka genre horor plus edgy. Nah, sebelum lanjut rekomendasi yang kedua, subscribe dulu dong, karena masih banyak anime yang akan Yuku ID rekomendasiin buat kalian. Jadi nyalain loncengnya biar gak ketinggalan. Anime ini pertama kali tayang tahun 2016 dan udah memiliki 3 season, 1 movie dan 1 OVA. Oh iya, ada satu lagi yaitu Bungo Stray Dogs 1 yang versi chibi-nya. Season 1 sampai season 3 masing-masing memiliki 12 episode. Diproduksi oleh Studio Bones dan bersumber dari manga. Bungo Stray Dogs dibuka dengan pemeran utama yaitu Nakajima Atsushi yang ditendang keluar dari panti asuhan karena dianggap membebani biaya makanan panti asuhan tersebut. Saat dia ditendang, beredar rumor kalau seekor harimau memangsa orang-orang di malam hari. Anehnya, kemanapun Atsushi pergi, harimau tersebut selalu mengikuti dia. Saat akhirnya dia hampir mati kelaparan, dia menemukan seseorang yang terapung di sungai secara tidak sengaja. Atsushi menyelamatkan Dazai Osamu yang sedang mencoba untuk bunuh diri. Di anime ini kalian akan disajikan dengan animasi yang baik, efek spesial budget tinggi, dan cerita yang menarik. Anime ini adalah pilihan yang cukup aman bila kamu suka anime genre aksi yang gak monoton. Kenja no Mago tayang tahun 2019 dengan tema isekai dengan total 12 episode. Diproduksi oleh studio Silverlink dan bersumber dari light novel. Ini adalah kisah seorang lelaki yang meninggal dalam kecelakaan dan terlahir kembali ke dunia lain sebagai seorang bayi. Setelah itu dia diasuh oleh seorang ahli sihir pahlawan bernama Merlin Wolford dan mendapatkan nama Shin Wolford. Dia dibesarkan sebagai cucu Marlin dan mempelajari semua ilmu sihir dari Marlin. Dia berhasil mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Meskipun banyak wanita di seri ini, tapi si MC udah nemuin jodohnya dari awal. Sisanya hampir sama dengan anime isekai lainnya. MC yang punya kekuatan terlalu sakti alias overpower dibanding yang lainnya. Mau sihir apapun bisa deh pokoknya si MC ini. Anime ini tayang tahun kemarin, 2020, dengan total 12 episode. Diproduksi oleh studio Silverlink dan bersumber dari light novel. Kimi-sen bercerita tentang bertahun-tahun terjadinya perang besar antara kekaisaran dan kedaulatan Nebulius. Suatu hari, seorang kesatria muda dari kekaisaran bernama Iska bertemu dengan putri dari kedaulatan bernama Alice Lise, di mana pertemuan mereka jadi kisah yang membawa mereka ke sebuah impian yang besar, yaitu menghentikan perang dari kedua negara yang telah berlangsung cukup lama itu. Kimi-sen ini menawarkan kisah Romeo dan Juliet, tapi dibungkus dalam dunia fantasi dengan aksi pertarungan sihir dan pedang. Jadi Kimi-sen ini sangat bisa jadi pilihan
Buat kalian yang ingin cerita fantasi namun masih ada komedi romantis di dalamnya. Anime ini tayang tahun kemarin 2020 dengan total 13 episode. Diproduksi oleh studio Silverlink dan bersumber dari light novel. 2000 tahun yang lalu, hidup satu raja iblis yang sangat ditakuti, bahkan oleh para dewa. Raja iblis ini bernama Anos Voldigod. Namun pada suatu titik ia mulai merasa jenuh dengan keadaan itu, karena tak ada lagi yang harus dicapai olehnya. Semua sudah didapatkannya. Raja iblis Anos akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawanya sendiri agar dapat bereinkarnasi di masa depan. 2000 tahun telah berlalu, Anos akhirnya bereinkarnasi dan terlahir kembali ke dunia iblis. Namun semua yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Gak ada satupun iblis yang mengenal nama Anos Voldigod. Tapi para iblis malah menyebutkan Avos Dilhevia sebagai raja iblis terkuat. Anos akhirnya menyadari sesuatu. Sepertinya ada seseorang yang seenaknya mengubah sejarah. Anime ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian yang suka anime Raja Iblis atau anime yang MC-nya itu overpower. Itulah rekomendasi 5 anime kali ini. Kalau ada yang kurang dari penjelasan saya, komen di bawah. Atau mungkin ada rekomendasi lain dari kalian, komen di bawah, oke? Terima kasih udah nonton. Klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.